Oke, kita lanjutin. Ini untuk soal UMPTKIM tahun 2019, metodenya 1917. Ini untuk soal matematika TPA atau tes kemampuan dasar. Teman-teman, sebelum yang belum subscribe, silakan subscribe karena ini akan bahas soalnya semuanya. Jadi teman-teman bisa ikutin terus. Jika teman-teman ngikutin terus, teman-teman sama sekarang kalau ini sudah belajar matematika, sekarang langsung sampai ke UMPTKIN dan teman-teman bisa lolos UMPTKIN seperti universitas dan jurusan yang teman-teman inginkan. Oke, intinya teman-teman mantap, hari ini pengen berbagi, dan teman-teman nih yang merasa bermanfaat atas video ini mohon subscribe. Oke, kita langsung ke soal-soal. Siap. Soal nomor 25 yaitu A lebih dari B lebih dari 0. Jadi yang paling besar itu A ya. A ini lebih besar dari B dan B lebih besar dari 0. Jadi yang paling besar itu A. Jika A sama dengan AB per A dan B sama dengan AB per B, maka mana yang paling besar? A, B, atau sama atau tidak dapat ditentukan, intinya gitu. Untuk soal seperti ini, teman-teman mesti ingat, soal seperti ini kuncinya itu ada di penyebutnya. Karena yang nama pecahan itu misal 2/4 ini sama dengan setengah ya. Ketika 2/2 ini sama dengan 1. Jadi yang penyebutnya besar itu semakin kecil untuk pecahan. Ingat, penyebut yang besar itu semakin kecil. Jadi yang paling besar itu adalah A, dan penyebut yang A ini berarti dia yang paling kecil. Jadi yang paling besar itu adalah B ya. B ini besar, A ini kecil. Itu aja patokannya. Jadi B yang lebih besar itu yang mana jawabannya? A ini A lebih besar dari B, dan B ini B lebih besar dari A. Berarti B lebih besar dari A. Bravo jawabannya. Gampang banget. Jadi untuk soal-soal gampang teman-teman jangan sampai kelewat. Jadi harus perhatikan. Nah, nomor 26 ini lebih gampang lagi. Teman-teman harus lebih perhatikan. Jangan sampai soal gampang teman-teman salah. Untuk soal nomor 26, 0,73 pangkat 2 dikali 0,73 pangkat 3 sama dengan berapa? Ingat ya teman-teman, waktu pelajaran pangkat itu kalau pangkatnya begini kali, misal X pangkat 2 dikali X pangkat 3 ini sama aja dengan X pangkat 2 tambah 3. Jadi X pangkat 5 ya. Kalau X pangkat 2 dipangkatin lagi 3, ini baru beda. X sama dengan 2 dikali 3. Ini sama dengan 6. Ingat dua peraturan ini. Berarti itu soal 26 itu gampang banget. 0,273 kali 0,273. Kalau dikali berarti 2 ditambah 3. Jawabannya 0,75 pangkat 5. Soal gampang jangan sampai kelewatan. Untuk soal-soal gampang yang lainnya dan tips-tips selanjutnya kita akan terus upload atau lihat video-video sebelumnya. Ini adalah video yang kesekiannya, jadi teman-teman belajar lebih banyak. Jangan sia-siakan kesempatan untuk lolos kesempatan UMPTKIN ini. Nomor 27. X tambah X kuadrat sama dengan 0. Maka X sama dengan berapa? Nah, X-nya ini biar kalau teman-teman bingung untuk soal kayak gini, teman-teman masukin aja satu-satu. Tapi mulainya yang lebih rasional. Misal A, ini kebetulan yang A kayaknya cocok. Jadi yang B, C, D teman-teman nggak usah ini. Ini bersyukur banget. Ketika yang D teman-teman memakan waktu. Jadi ketika pilihannya itu ngacak, teman-teman langsung menuju yang teman-teman kira. Kalau ini A min 1, X-nya itu min 1 dikali min 1 dikuadratin, min 1 kali min 1, 1 ya. Sama dengan 0. Min 1 tambah, min 1 ini tambah ya. Min 1 tambah 1 sama dengan 0. Jadi langsung temu jawabannya alfa. Gampang banget. Min setengah pasti salah. Min setengah. Coba kalau kita masukin, kalau teman-teman mau lihatnya. Ini masih belajar ya. Min setengah tambah min setengah kali min setengah itu sama dengan 1/4. Enggak sama dengan 0 kan? Enggak sama dengan 0. Yang ini setengah tambah setengah kali setengah 1/4.
setengah tambah seperempat enggak sama dengan 0. 1 ditambah 1 kuadrat 1 ya, 1 kali 1 1 sama dengan ini 2, berarti tidak sama dengan 0. Itu jawabannya alfa. Untuk soal nomor 27. Soal nomor 28. Manakah yang menunjukkan setengah dari 0,05%? Jadi teman-teman, karena bentuknya ini nggak ada yang persen, teman-teman ubah dulu bentuk persen ke bentuk biasa. Persen ke biasa itu gini ya, dibagi 100. 0,05 dibagi 100. Nolnya 2, jadi tinggal tambahin aja. 0,0005. 0,0005 setengahnya itu berapa? Kalau setengah dari 10, gampang ya. Setengah dari 10 itu 5. Kalau setengah dari 5, 2,5. Gampang kan? Nah, berarti kalau setengah dari 0,00 itu berarti 0,00025. Langsung aja setengahnya itu berarti yang ininya 25. Nolnya sama ya. 1, 2, 3. Nah, ini setengahnya. Jadi yang jawabannya itu adalah 0,0025 adalah alfa. Oke, lanjut ke soal tadi terakhir 28. Soal selanjutnya soal 29. Soal 29 itu agak lumayan panjang. Jadi satu papan tulis ini cuman bisa mengerjakan 29 sama satu nomor doang. Jadi saya lanjutkan menerapkan teori yang mudah kita kerjakan, kita kerjakan terlebih dahulu. Kalau teman-teman pengen tahu caranya nomor 29, komen di bawah boleh. Dan untuk yang belum subscribe, boleh subscribe karena kita saling berbagi. Siap. Oke, soal nomor 30. Soal nomor 30, nilai terbesar adalah nilai terbesar dari bilangan di bawah ini maksudnya. Jadi saya singkat-singkat, tapi soalnya sama persis. Teman-teman boleh cek lagi di UMPTKN 2019. Kodenya 1917. Kalau teman-teman butuh soalnya, boleh juga teman-teman ke akun IG kita di Mantap, Meetup, atau di Bantuan Matematika. Search di situ, DM di situ, nanti kita akan bagi-bagi di sana. Kita akan sharing biar gimana teman-teman biar bisa lolos MPTKN. Oke, soal nomor 30, nilai terbesar adalah berapa? Nilai bilangan terbesar dari bawah ini yang mana yang paling besar? Sekilas paling besar ini ya, 19,99. 19 ini pasti lebih kecil. Ini lebih kecil dari ini. Terus 9 pangkat 9 pangkat 9. Ini lebih besar atau lebih kecil ya? Untuk seperti ini, ingat tadi yang saya bilang teori sebelumnya itu ketika X pangkat Y pangkat lagi Z ini sama dengan X pangkat Y dikali Z. Gitu ya, dikali Z. Kalau yang ini berarti ini sama dengan berapa? 9 pangkat 9 dikali 9 sama dengan 9 pangkat 81. Yang ini 9 kali 9. Ini 9 pangkat 1 kali 9 pangkat 1. Berarti sama dengan tadi teori sebelumnya. Kalau 9 pangkat X dikali 9 pangkat Y ini sama aja dengan 9X tambah Y. Kalau ini ya tambah ya. Berarti ini 9, 1 tambah 1, 2. Dipangkatin 9 lagi. Sama dengan ini ya. Berarti 9 kali 2 kali 9. Berarti 9 pangkat 2 kali 9, 18. Terlihat ya semoga. Ini 9 pangkat 18, ini 9 pangkat 81, ini 99 pangkat 9 lebih gede ini. Ini paling besar ini ya. 99 pangkat 99. Ini hanya 9, ini hanya 9. Walaupun pangkatnya 81, ini lebih besar ini juga. Jawabannya alfa. Gampang. Itu soal-soal gampang teman-teman harus latihan. Dan soal-soal tipe kita akan share di soal video-video sebelumnya. Atau nanti teman-teman subscribe. Nanti di soal-soal selanjutnya kita akan share soal-soal yang tipe juga. Nomor 31. Berapa keliling bangun ruang EFGH? Bangun ruangnya ini nih. Yang udah diketahui 4 EF, EH-nya 7,
FG-nya 5. Keliling itu kan sebenarnya kalau rumus simpelnya teman-teman, kalau ada ruang keliling itu cuma ditambah-tambah aja. Jadi kalau ada segi 4, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Tuh keliling. Segitiga, teman, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Itu aja kalau keliling. Tapi ada rumusnya. Tapi ini untuk soal gampangnya. Kalau rumusnya teman-teman boleh cari teori di buku, itu gampang banget. Banyak. Nih, 4 tambah 7 tambah 5. Terus GH-nya belum tahu. Kita cari GH-nya berapa. Cara carinya gini. Gampang nih juga. GH itu kita tarik garis lurus di sini. Ini pasti berapa ya? Kalau di sini 4, ini pasti 4 dong. Oke. Yang ini di sini 7, dari sini ke 7, dari sini ke sini 5, berarti di sini 7 dikurang 5, 2. Nah, berarti 4, 2, sisi miringnya berapa? Ingat rumus Pitagoras. Nyari GH, dicari sisi miring itu. Nih rumusnya ini juga, kalau segitiga itu buat nyari salah satu sisi di antara sisi yang lain. Untuk sisi miring teman-teman, karena ini yang paling panjang, ini tambah ini, tapi dikuadrat dan akarkan ya. Tapi kalau yang dicari sisi bukan yang miringnya, sisi yang panjang, yang miring dikurang yang pendeknya ini untuk nyari ini. Tapi kalau untuk nyari yang ini sebaliknya, sisi yang panjang, sisi yang miring dikurang sisi yang satunya untuk nyari ini. Tapi kalau nyari ya sisi miring, sisi yang paling panjang, ini dikali ini kuadratkan. Kalau masih bingung juga boleh komen, nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya, insya Allah. Ini berarti sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Tambah itu maksudnya ini ya, terus dikuadratin, terus diakarin. 4 kuadrat sama dengan 16. 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi sama dengan 20. GH-nya ini 20, berarti 5 tambah 4, 9. 9 tambah 7, 9 tambah 7, 16. 16 tambah akar 20. Ada nggak? Ada dong. Nah, 16 tambah akar 20. Tapi kalau pilihannya ini nggak ada seperti ini, tapi ada dia, karena 20 ini bisa dibagi menjadi, bisa disederhanakan 2 akar 5 ya. Jadi kalau ntar ada jawabannya ada yang akar 5-nya, teman-teman ubah menjadi 2 akar 5. Tapi kalau nggak ada jawabannya seperti ini, teman-teman akar 20 aja. 16 tambah 20. Gampang? Gampang. Dimensetkan matematika itu gampang. Karena segala sesuatu kalau kita suka itu akan mudah. Tapi segala sesuatu, misal manjat gunung itu susah buat orang yang nggak suka gunung, karena mereka nggak suka. Tapi ada juga yang nggak suka bakso, nggak suka daging, nggak suka durian, karena dia nggak suka padahal enak. Nah, begitupun matematika. Siap. Nomor 32. Soalnya panjang, cuman saya ringkas biar teman-teman mudah dan mengirit penjelasannya. Perbandingan luas lingkaran A dan B. Pertanyaannya itu, perbandingan luas lingkaran, ini lingkarannya simetris ya. Ini nggak pakai alat dan saya desain grafis manualnya kurang bagus juga. AB 14 dari A sini ke B. Jadi diameternya lingkaran lingkaran yang kecil ini, yang B itu 14. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 7 ya, karena diameter itu separohnya. Jari-jari itu separohnya diameter. Kalau AB itu diameternya A. Jadi AB ini diameter dari lingkaran yang A. Jadi panjangnya yang A ini 14. Jadi kita misalkan aja gini. Perbandingan A dan B ya. Berarti A dulu yang sebelah kiri. A-nya itu rumus luas, jangan lupa 2πr. 2πr atau πr kuadrat luas? Coba teman-teman ingat. πr kuadrat apa 2πr? 2πr ini rumus keliling. Jangan kebalik, saya sering kebalik. Oke. Tapi kalau rumus luas, πr kuadrat. R-nya ini jari-jari, P-nya itu adalah 22/7 atau 3,14. Nah, kita bandingin ya. Ini rumusnya, jangan sampai lupa. Boleh teman-teman lingkarin deh. Saya bantu lingkarin. Dia akan keluar. Lingkaran A luasnya bandingin dengan lingkaran B.
Lingkaran A itu rumusnya tadi pi r kuadrat, luas ya. Pi r kuadrat. Lingkaran B-nya berapa? Ini yang A, ini yang B. Pi r kuadrat yang B. Pi-nya ini sama, nggak usah. Teman-teman bisa tulis juga dan operasikan, tapi jawabannya tetap sama. Karena nanti ini akan kita bandingkan. Sama aja dengan 10/4 ini bisa teman-teman sederhanain ke 5/2. 10/4 ini 5/2, ini 5/2 juga gitu maksudnya. Ini kan 2 kali 5, ini 2 kali 2, sama-sama dibagi 2. Terus R-nya ini, R-nya A tadi berapa? 14 ya. 14 kuadrat. R-nya B 7 tadi. 7 kuadrat itu 49, 14 kuadrat itu berapa? 4 kali 4 6 ya. Berarti 196. Tinggal teman-teman bandingin. 196 sama dengan 49. Ini sama aja dengan perbandingan 1/4. Jadi jawabannya A, B. Berapa? 1/4. Oh ya, untuk soal kayak gini, teman-teman, saya akan kasih tahu cara perkalian gampang dari kayak misalnya 49 ini bagi 196 ini berapa? Untuk soal-soal yang mendekati puluhan, 49 ini teman-teman genapkan jadi 50. Jadi 50 dikali berapa biar ini karena 196 kalian genapkan bulatin juga 200. Jadi 50 kali 4 itu 200. 49 itu kurang 1 dari 50 dan 1 kali 4 4. Berarti 190 kurang 4. Nanti deh lain kesempatan kita akan bahas cara perkalian singkat, tips biar cepat perkalian nilai yang besar tapi bisa kerjakan dengan cepat. Boleh komen teman-teman yang pengen materi itu. Soal nomor 33. Soalnya panjang, ada lingkaran katanya, ada titik pusatnya dan titik pusatnya berada di 5, X-nya 5, sekian berapa tadi lupa saya, nanti boleh saya share deh videonya. Soalnya 5, sekian berapa jarak titik pusat ke garis ini, yang garis ini 1, sekian juga, X-nya 1, berapa jaraknya? Gampang banget, titik pusatnya 5, ininya 1, berarti selisihnya tinggal dikurang, 5 dikurang 1, 4. Jawabannya, oh ya belum ditulis ABC-nya, jawabannya Charlie. Yang 4 itu Charlie. Ini saking mudahnya. Oke, gampang. Semua yang gampang kalau dipelajarin. Kalau tidak dipelajarin itu tidak bisa. Dan semua yang gampang harus ditelitiin, harus dibiasain. Jadi terus latihan dan tonton terus video-videonya biar teman-teman belajar. Sambil nongkrong, jenuh, nonton aja, liatin aja. Nanti lama-lama teman terbiasa, ikut ke alam bawah sadar teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Ini soal nomor 33 terakhir tadi, ini soal nomor 34. Kenapa kata saya tadi kerjakan yang mudah dulu? Nih contohnya, nomor 34 ini agak lumayan panjang. Jadi ini bisa mengerjakan waktunya lebih 1 menit atau lebih dari 2 menit. Nah, ketika teman-teman mengerjakan soal mudah dulu, 1 menit atau 2 menit itu bisa dimanfaatkan untuk beberapa nomor. Untuk soal nomor ini, teman-teman hanya mengerjakan 1 nomor. Mending kalau ketemu nggak ketemu gimana? Mending kalau benar, kalau nggak benar gimana? Makanya yang mudah dulu, biar yang pasti-pasti dulu. Moodnya bagus. Oke. Nomor 34, 2 soal terakhir ini. Tuh yang belum subscribe, oke, subscribe karena biar makin bermanfaat dan kita makin semangat buat belajar dan berbaginya. Nomor 34, soalnya singkatnya gini, dia tanya. Bangun ruang kubus dengan panjang sisinya 16 cm. Keliling segitiga ABD itu berapa? Nih, segitiga ABD. Segitiga BDN ini berapa? Segitiga BDN itu berapa? Dan sisi-sisi dari kubus ini 16 semuanya. 16. Oke, yang pertama yang harus teman-teman ingat dan teman-teman catat. Spidolnya mana? Oke. Diagonal bidang itu kalau 16 dia 16 akar 2. Ingat ya. Kalau dia diagonal ruang, sisinya
atau rusuknya, kalau ini 16 akar 3. Ingat ya itu. Diagonal bidang itu BD, CA, BG, CF. Jadi yang hanya mengalami bidang-bidang, tapi dia sisinya sisi miring. CH, GD. Yang tahu diagonal BD selanjutnya boleh komen. Diagonal ruangnya itu sisinya atau rusuknya akar 3. Kalau ini soalnya 16 berarti 16 akar 3. Diagonal ruang itu contohnya ini. BH jadi melewati ruang. GA yang melewati ruang. FD itu melewati ruang. Oke. Yang ngerti juga atau bisa tahu atau kenapa sih 16 akar 3 dan 16 akar 2? Yang penasaran dengan caranya boleh komen, nanti kita akan bahas. Segitiga BDN. Kita BD-nya udah tahu 16 akar 2. BN-nya belum tahu, BN-nya belum tahu. Ini sama kaki ya. BN sama BD. Boleh kita cari dari salah satunya aja. Kita cari BN. BN sama dengan, kalau saya ambil segitiga BNC, saya keluarin ya biar mudah. Ini B, ini N, ini C. Kita mau nyari BN. Sorry, N-nya yang di atas. BN, C. BC-nya tadi 16. CN-nya karena ini sama panjangnya 16 bagi 2 8 ya. Kita nyari BN. Rumus Pitagoras, ingat kalau ditanya sisi miring berarti dijumlahkan kuadrat. 16 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nggak elok warna hitam, putih, biru aja. 16 dikuadratin, nomornya ujungnya 6, 256 ya. 8 kuadrat 64. 256 ditambah 64, 6 tambah 4, 0, 10, 6, 12, 2, 1, 3 ya, 320. Akar 320. Jadi BN-nya itu 320, akar 320. Ini akar 320. Ini akar 320. Yang ditanya apa sih? Keliling. Kalau keliling gampang ya. Ditambah aja 16 akar 2 ditambah 300 akar 320 ditambah akar 320. Yang akar 320-nya ada itu ini ya. Dan untuk soal ini akar ini 16 akar 2 itu 320 bukan sih? Coba kita cari ya. 16 akar 2 ini kalau dikuadratin jadi berapa sih? 16 kali 16 256. 256 dikali 2 sama dengan 6 kali 2 12 10 11 5 12. Bukan ya? 512 bukan akar 320. Berarti 16 akar 2 itu malah 512. Ternyata ini ada 512. 512 tambah 2 akar 320. Karena 320-nya ada 2, jadi 2 akar 320. Oke. Alpha. Untuk soal 256 ini 16. Taruh di sisi diagonal bidang itu 16 akar 2 ya. Untuk soal nomor 35, soal terakhir. Yang belum subscribe terakhir. Oke, harus subscribe. Oke. Soalnya panjang, diceritainnya gini. Sebuah balok dengan panjang 64, lebar 52, tinggi 46. Untuk membuat rusuk-rusuk balok tersebut butuh berapa panjang kawatnya? Untuk nutupin rusuk-rusuk sisi-sisinya ini, berapa panjang kawat kalau dibutuhkan ya tadi. Jadi yang kita cari itu sebenarnya keliling tiap sidit-sidit ini. Nah, panjangnya ada berapa? 1, yang panjang ini ya. 2, 3, 4. Ini 64-nya ada 4. Yang lebarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Ini 52 ya. Kali 4 juga. Tingginya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tingginya ada 4 juga. 46 kali 4. Jadi semuanya tinggal dikali 4. Gampang ya. 64 dikali 4 sama dengan
biar nggak diturunin, gini aja. 4 kali 4 16, 4 kali 6 24, tambah 1 25. Ini 64 52 ya. 52 kali 4, 52 kali 4 sama dengan 50 kali 4 itu 50 kali 4 200, 2 kali 4 8, jadi 208. Tingginya 46, 46 kali 4 200 dikurang 4 kali 4 16, berarti 184. Ini nanti saya kasih tahu caranya, cara perkalian cepatnya. Ini kalau teman-teman biasa manual, boleh manual aja. Ini tinggal dijumlah semua ya. 256, 208, 184. 6 tambah 4 10, 10 tambah 8 18, 9 tambah 5 4, 5 tambah 1 6, 6 4 8. Oke, untuk yang butuh soal cara penyelesaian bagaimana perkalian singkat, boleh komen. Nanti kita usahakan akan bahas kalau teman-teman ngerasa butuh. Thank you, semoga bermanfaat, semoga paham, bermanfaat untuk masa depan, untuk hitung-hitungannya ke depan. Apapun jurusan kamu, untuk TPA, tes kemampuan dasar, tes potensi akademik, teman-teman harus bisa. Oke, thank you, salam sukses, bye.